Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita setelah pekan lalu kita sempat libur. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita pelajari bisa kita pahami dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memahaminya, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang malam hari ini izin. Ada Bu Risa yang kurang sehat dan juga ada Bu Ria ya yang tadi kena musibah beliau ya. Jadi tadi Bu Ria informasikan motornya tadi sama anaknya pas mau turun dari motor, motornya gasnya keputar sama anaknya. Jadi motornya maju sendiri sehingga Bu Ria sama anaknya sempat terpental dan motornya menabrak tembok rumah orang sampai roboh. Jadi mohon doanya semoga Bu Ria dan keluarga eh, cepat sembuh dan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah. Semoga yang menjadi permintaan kita untuk kita dan saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Pelajaran kita pada malam hari ini kita akan latihan ya setelah kita menyelesaikan materi bab fi'il ya. Jadi secara singkat, bab fi'il ini boleh dikatakan selesai ya, walaupun nanti ada pengembangan-pengembangan, tetapi secara umum untuk bab fi'il ini itu sudah bisa dikatakan selesai. Adapun pengembangannya nanti macam-macam tema-tema yang eh,
cabang-cabang dari fiil yang lainnya seperti nanti sorob khususnya ya, bab perubahan-perubahan kata kerja. Nah, sebelum kita masuk kepada pengembangan itu, kita akan coba latihan dulu. Dan untuk latihan ini kita akan melihat dari Al-Quran ya. Dan sudah saya siapkan dan masing-masing juga sudah mempelajarinya ya insya Allah. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 61 ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 61 ini, ya ini ayatnya cukup panjang. Saya sengaja ambilkan ayat ini karena dalam ayat ini banyak sekali kata kerja ya yang sama-sama kita bisa bahas dari berbagai tema yang ada di bab fiil yang telah kita pelajari. Ya. Sebelum kita bahas materinya, kita baca dulu ayatnya. Silahkan Pak Khairul dibaca atau saya bacakan dulu ya, nanti diikuti sama-sama ya. Saya bacakan saat penggalan-penggalan ya, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wa in kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها وقثائها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب
بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون يكفرون بغير الحق بحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك ذلك بما بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah atas bacaannya. Ya, kira-kira seperti itu bacaan ayatnya ya. Nanti sering dilatih lagi. Terutama kalau ada belajar tahsin, terus dilatih lagi. Al-Quran itu harus sering dibaca ya, sesuai dengan ayat pertama Iqra. Jadi usahakan jadi wirid harian ya. Setiap hari harus ada bacaan ayat Al-Quran yang kita baca. Baik, kita akan langsung saja bahas ayat ini. Yang di dalam ayat ini sudah saya berikan pertama yang dikasih warna merah itu adalah semuanya kata kerja ya, itu yang pertama. Yang kedua di slide yang saya kasihkan ya itu yang terakhir tadi saya tambahkan ya. Jadi itu adalah merupakan rangkuman dari materi-materi yang pernah saya sampaikan atau kita pelajari. Di mana untuk fiil ini kita pertama dari jenisnya ya, kemudian tandanya, tanda fiil, kemudian fiil dari segi pasif atau aktif, lazim maklum atau majhul, atau lazim muta'addi yang butuh objek atau tidak butuh objek, kemudian fiil dari segi penyusunan hurufnya ya, ada sahih, ada mu'tal, dan juga ditambahkan dengan asal kata ya yang sama-sama pernah kita pelajari, yaitu Kamus Al-Munawwir, kemudian halaman di Kamus Al-Munawwir ya. Baik, kita mulai dari kata yang pertama yang ada tanda merahnya adalah kata kultum ya. Di sini kata kultum. Baik, saya mau tanya ke Pak Hairul. Pak Hairul, halo. Ya, Pak. Kata kultum ini fiilnya fiil apa, Pak? Jenis fiilnya fiil apa? Fiil madi, fiil mudhari, apa fiil amr? Fiil madi, Pak. Fiil madi. Baik. Bu Napiri, betul fiil madi, Bu? Betul Pak, karena diakhiri tum. Ya, baik. Icil, kira-kira kata kultum ini kata asal kalau kita cari di kamus dari kata apa atau tersusun dari huruf apa aja? Kok sama la? Ko, Kola bukan. ko sama la. Berarti dua huruf. Kul. Bener kan Pak Ustadz? Kul. Iya, yang di ayat adalah Takulu. yang di ayat adalah kultum, ya kan? Nah, kalau dicari di kamus, kira-kira ini dari huruf apa? Dari huruf kul bukan sih, atau yakulu? Yakulu Kul. itu fi'il mudhari'nya.
Yakulu fi'il mudhoreknya. Kalau nyari di kamus itu berarti fi'il madinya. Berarti kalau yakulu fi'il mudhoreknya, fi'il madinya kira-kira apa, Icil? Ulu. Ulu. Kulu. Ada yang tahu, Bu Napiri? Qaf, lam, alif. Qaf, lam, alif. Berarti Mu'tal. qaf, lam, alif apa qaf, alif, lam, Bu? Oh iya Pak, Qaf, alif, lam. Kop alif lam. Nah, ya. Ya, maksud Jadi, Icil itu Pak Ustadz. Kok sama? iya, saya makanya tadi apa ini maksudnya? Ya, Kok ingat ya? kalau kita mencari di kamus itu berarti fi'il madi. Dan kalau fi'il madi itu minimal 3 huruf ya. Ketika ada kata apapun ya, itu harus kembali ke 3 huruf gitu. Di sini katanya kalimatnya kultum ya. Kalau diambil tumnya itu kan tinggal 2 huruf ya, qaf sama lam ya. Nah, tinggal kul kan. Tetapi kan kalau kita cari di kamus itu nggak bisa kalau cuma 2 huruf. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang hilang. Ya, ini berarti ada yang hilang. Nah, yang hilang ini biasanya adalah huruf illah. Huruf illah itu alif, wawu, iya gitu. Jadi kita harus mengira-ngira. Jadi kalau kita belum tahu, kita kira-kira saja. Ini yang hilang alif, wawu atau iya gitu. Jadi kita bisa coba. Misalkan alif, kola. Jadi yang hilangnya itu yang di tengah kalau kayak begini ya. Jadi kalau yang kultum, lamnya kan mati itu. Berarti eh, yang hilang berarti ini yang tengah gitu. Berarti kola atau kowala atau koyala seperti itu. Nah, di sini untuk kata kultum itu berasal dari kata kola ya. Kof, alif, sama lam. Jadi harokatnya kofnya fathah, alifnya sukun, lamnya fathah. Kola. Nah, tadi fi'il mudhari'nya benar, Icil. Yakulu ya. Jadi yakulu itu fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya kola. Oke. Ada yang sudah tahu di kamusnya halaman berapa kata kola? Ya, belum nyari Pak, sebentar. Silakan dicari dulu sambil biar kita tahu asalnya benar. Apakah ada kata kola di dalam kamus Al-Munawwir? Silakan di huruf qaf ya di halaman sekitar 1000-an ya. 1100-an. Sudah ada yang ketemu? Seribu 1170. Sudah ketemu? Cil udah ketemu, Cil? Lagi nyari Pak Ustadz. Sekarang di halaman berapa, Icil? 1138. Belum Nah, ya? coba di halaman 1170-an. 77 nih koma. Ya udah 73. 72 juga. 3. 72 73 kayaknya. 71 juga pola. Nah, 1100. jadi yang benar yang mana? 71, 72, 71. 73. 71 Pak Ustadz. 71 ya.
Kalau di 72 itu kan dari sebelumnya aja. Jadi paling ujung atasnya adalah di halaman 1171 ya. Di situ sebelah kiri ya. Ada Kiri. kola, kemudian stripnya domah kan? Cuma ya betul. Ya, berarti itu kola yakulu ya. Berarti kola yakulu ya. Kopnya di fi'il mudhari'nya berarti domah. Berarti alifnya karena kopnya domah itu menjadi waw. Kola yakulu seperti itu. Kalau stripnya fathah berarti tetap alif. Karena di sini stripnya domah, Oh, iya. berarti kan kopnya di fi'il mudhari jadi domah, ya kan? Kola, nah kan fi'il mudhari ditambah ya, yaku. Nah, setelah karena kopnya domah, berarti alifnya berubah jadi waw, yakulu, seperti itu. Bisa dipahami nggak perubahannya? Bisa, Ustaz. Bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi strip itu harokat domah kasroh atau fathah itu menentukan huruf setelahnya kalau fiilnya seperti kola ya, di mana huruf tengahnya huruf illah. Oke. Eh, Kembali ke Pak Hairul. Pak Hairul, eh, eh, kalimat kultum berasal dari kata kola. Untuk kata kola itu fiilnya fiil sohih atau fiil mu'tal, Pak Hairul? Oh, fi'il sohi atau mu'tal. Iya. Sohi itu yang asli Pak ya? Kalau dikatakan fiil sohih atau mu'tal berarti susunan hurufnya, Pak. Kalau susunan hurufnya tidak ada alif, wawu, sama iya, maka disebutnya sahih. Tapi kalau Oh iya betul. susunan huruf kata kerjanya, jadi susunan kata kerja, huruf kata kerjanya adalah ada alif, ada wawu atau iya, maka disebut mu'tal. Nah, kata kola itu sahih apa mu'tal, Pak Hairul? Kola ini ada alif Pak. Nah, ada alif berarti apa? Sahih apa mu'tal? Berarti berarti mu'tal Pak. Mu'tal, ya betul. Menurut Bu Napiri, mu'talnya jenis apa, Bu Napiri? Ajwab, Ajwab. Ajwab itu apa Bu artinya? huruf ilahnya di tengah. Oh ya betul Di ya. ainul fi'il. Jadi apabila ada huruf ilahnya di tengah, maka disebutnya fi'il mu'tal ajwab. Ya, saya ulangi. Kata atau kalimat kultum itu berasal dari fi'il madinya qala yaqulu. Nah, kata kola itu adalah fi'il mu'tal. Ya, karena ada huruf ilah alif di tengah. Nah, karena huruf ilah alifnya di tengah atau huruf ilahnya di tengah, maka disebutnya fi'il mu'tal jenisnya ajwaf. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak Ustadz. Oke. Kata kola itu kan artinya berkata. Ya, tapi kalau kultum, nah kalimat kultum, menurut Icil artinya bagaimana Cil ini? Kultum diartikannya. Kalau kola berkata, kalau kultum, Kamu berkata, kalian. kamu Kalau berdasar atau ya betul, kamu kamu berkata, atau kalian ya. Telah berkata atau sedang berkata, Cil? kamu berkata berarti lagi berkata ya, Pak Ustadz. Nah, ini dalam bahasa Arab harus diperjelas ya. Jadi kalau dalam terjemah memang tidak bisa disempurnakan ya. Misalkan kamu berkata itu sudah sempurna, tetapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita harus tahu kamu berkatanya itu telah apa sedang gitu. Nah, itu harus melihat kepada kalimatnya. Nah, Nah, sebelum untuk kultum, menurut Icil,
kalian atau kamu berkatanya telah atau sedang atau bahkan perintah? Telah. Telah, oke ya. Ingat, kalau yang diakhiri dengan tum itu adalah artinya telah ya, fi'il madi. Tum ini kan tanda fi'il madi ya. Jadi kultum itu kamu atau kalian telah berkata. Oke, terima kasih. Untuk kalimat kultum bisa dipahami atau ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Belum Pak Ustadz. Oke. Ada pertanyaan lagi. Untuk lazim dan muta'addi atau apa nih? Kultum dari kola, lazim atau muta'addi? Ini bebas jawabannya siapa aja. Kira-kira lazim atau muta'addi nih? Lazim itu tidak Tidak butuh butuh. objek, kalau muta'addi butuh objek. Kira-kira Lazim. kalimat kultum apa nih? Menurut saya lazim, Ustaz. Lazim. Oke, yang lain mau jawab apa? Ada jawaban? Tadi lazim butuh objek. Lazim tidak butuh objek, muta'addi butuh objek. Ici lazim. Lazim. Pak Hairul? Lazim Pak, lazim. Lazim, ya betul ya. Kata kola itu adalah fi'il lazim karena dia tidak butuh objek. Oke. Kalimat kultum ini termasuk aktif atau pasif, majhul atau maklum. Silakan yang mau jawab. Aktif. Aktif berarti Maklum. maklum, ya betul ya. Jadi kalimat kultum ini adalah bentuknya bentuk fiil maklum ya. Qala ya. Baik, terima kasih. Seperti itu jawabannya ya. Baik, kita lanjut ke kalimat yang kedua yaitu nasbira ya, kalimat nasbira. Oke, saya mulai bertanya dari Icil ya. Kata nasbira itu fiil apa, Cil? Fiil mudhari, fiil madi? Fi'il mudhari. Soalnya dia ada nunnya. Mantap ya. Jadi nasbira fiil mudhari karena tandanya ada huruf nun di depan ya. Baik, oke. Bu Napiri, kira-kira kata nasbira itu asalnya atau fiil madinya apa? Sobaro. Sobaro. Oke. Baro. Di kamus sudah ada yang tahu halaman berapa? 760. Iya, mantap ya, 760 betul ya. Jadi ada di halaman 760 ya, berasal dari kata sobaro. Oke. Pak Hairul, kata sobaro ini termasuk lazim atau muta'addi? Butuh objek atau enggak? Sobaro. Sobaro di sini lazim. Lazim. Oke. Yang lain mau jawab apa? Ada jawaban yang lain beda? 7 Pak, Sama. lazim. Ya. Ada yang jawab muta'addi enggak? Lazim. Ya, betul ya. Nasbiro ini adalah fi'il lazim ya, tidak butuh objek. Oke. Kembali ke Icil. Kata sobaro, nasbiro berasal dari kata sobaro. Itu kalau secara susunan huruf termasuk jenis fi'il sahih atau mu'tal? Tadi sohi apa nih Pak Ustadz? Oh, dia termasuk mutal. Soalnya kan, tunggu. Sohi berarti Sahih. Sahihnya jenis apa? Ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af.
Salim yang apa itu Pak Ustadz? Ya. Nah, sebagai murojaah lagi ya. Jadi kalau fiil sahih, fiil yang secara susunan huruf itu terbagi dua, ada sahih, ada mu'tal. Nah, yang sahih itu terbagi tiga, ada salim, ada mahmuz, ada mudho'af. Kalau salim itu artinya susunan hurufnya ya yang fi'il madinya tidak ada huruf hamzah dan tidak ada tasydid ya. Jadi seperti kata sobaro, ada hamzah enggak? Nggak ada. Ya kan? Ada tasydid enggak? Nggak ada. Maka kata sobaro ini adalah fi'il sahih, jenisnya salim. Karena tidak ada hamzah, tidak ada tasydid. Gitu. Nanti kalau ada kata kerja yang sahih, tetap dan salah satu hurufnya hamzah, maka disebutnya mahmuz. Kemudian kalau ada fi'il sahih, salah satu hurufnya bertasydid, maka disebutnya fi'il sahih mudho'af. Oke. Kata nasbi Kalau ya. kalau ada dua-duanya nggak ada ya? Ada Yang ada dua-dua. hamzah dan tasdid. Ada dua-duanya kemungkinan antara hamzah dengan tasydid. Ya. Gitu. Tetapi sangat jarang sekali itu. Karena kalau terutama antara salim dengan mahmuz itu nggak mungkin. Kalau ada hamzah udah pasti mahmuz, nggak mungkin salim gitu. Tetapi kalau salim dengan mudho'af, nah itu kan ada tasydid berarti udah mudho'af. Tapi kalau antara mahmuz dengan apa dengan mudho'af itu kemungkinan ada, tetapi nanti di fi'il yang hurufnya bukan tiga ya, berarti ada nanti misalkan di fi'il sulasi mazid. Nah, nanti kalau kita belajar sorof ya, ini kita belum belajar sorof itu. Kalau yang tiga huruf biasanya masing-masing punya istilah sendiri-sendiri, contohnya tidak ada yang dua istilahnya berada di satu kata kerja, kira-kira seperti itu. Baik Pak Ustadz. Ya, oke. Kemudian kata nasbiro berasal dari kata sobaro. Ini termasuk fi'il ma'lum atau majhul, Bu Napiri? Fi'il maklum. Aktif. Oke, betul ya. Fi'il ma'lum. Oke. Oke, nasbiro betul. Baik. Untuk kata nasbiro bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Artinya Artinya. kamu bersabar ya. Saya bersabar. Nah, kalau artinya bagaimana Bu Napiri? Nasbiro. Oh, kamu bersabar ya. Nahnu. Nahnu. Gimana Kami Bu? bersabar. Ulangi. Kami bersabar. Ya. Karenanya itu dari nahnu ya Pak. Iya. Kami bersabar. Bersabarnya akan, sedang, atau telah? Sedang. Kami sedang bersabar. Iya, betul ya. Kami sedang bersabar ya. Seperti itu. Jadi ini kita kalau dalam terjemah terkadang kami bersabar udah sempurna. Tetapi kalau kita belajar bahasa Arab kita harus tahu kami bersabarnya sedang atau telah, itu harus tahu ya. Baik. Karena memang terjemah itu tidak bisa ditambah diterjemahkan dengan seluruh katanya. Misalkan kami akan bersabar, kami telah bersabar. Kata akan dan kata telah tidak semuanya bisa masuk kepada semua kosakata yang lainnya, seperti itu. Terkadang dihapus di dalam terjemah. Tetapi dari struktur bahasa, bagi kita yang belajar bahasa Arab harus tahu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk kata nasbiro? Belum Pak Ustadz. Baik. Kita lanjut ya ke kata pada'u. Nah, ini kata pada'u
kembali ke Pak Hairul. Pada'u, Pak Hairul. Ini fi'il apa Pak Hairul? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr Pak Hairul. Bentar, Pak. Oh, Oh, halo Pak. Iya, ya, Pak. Dengar ya, Pak. Bentar, Pak. Ya, kata Ada. pada'u. Ini sebenarnya huruf fa, kemudian ud'u. Nah, itu kan. Jadi ini dari fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari, atau amr nih? Ini fi'il amar, Pak ya? Fi'il amr, betul ya. Jadi dari kata ud'u. Kata ud'u fi'il amr. Nah, kira-kira kata ud'u, ini kan fi'il amr. Fi'il madinya apa nih Pak Hairul? Kira-kira. Apa ya? Eh, Ud'u Nggak itu tahu. kan berarti eh, ada berapa huruf tuh? Itu ada fa. Ah, Fa, huruf alif, fa-nya dihilangkan dulu Pak dari ud'u ya kan jadinya ud'u. Berarti kan tiga huruf ya. huruf. Ah, berarti kalau tiga huruf, kalau fil amarnya tiga huruf, berarti ini ada yang hilang. Harusnya kan fil amar kalau fiilnya tiga huruf, berarti empat huruf gitu. Berarti ada satu huruf yang hilang. Ini sama dengan kultum nih. Berarti ini termasuk ada huruf yang hilang. Kira-kira siapa yang tahu nih? Kata ud'u berasal dari kata apa nih fiil madinya? Ada yang tahu? Fi'il madi. Alif dal ain Ustaz. Gimana Bu Nabiri? Alif dal ain. Alif dal ain. Berarti ada a gitu ya? Iya, nebak Oh, Ustaz. oke. Yang lain? Udah. Perhatikan di kata ud'u ya dari ini pad'u itu kan huruf pa-nya terpisah sebenarnya ya. Jadinya kan ud'u. Nah, kata ud'u itu kan alifnya tanda fi'il amr. Berarti tiga huruf dal sama ain ya kan? Nah, ini dal sama ain. Nah, fi'il madi kan harus tiga huruf gitu kan. Dal ain. Nah, ini kira-kira huruf yang hilangnya itu di akhir, di awal atau di tengah. Ini kita harus sama-sama perhatikan ini ya. Nah, kalau kita tidak tahu, kita harus coba-coba. Misalkan seperti tadi Bu Napiri bilang alif dal ain ada a. Nah, kita cari di kamus apakah ada enggak. Atau misalkan kalau di hurufnya di tengah ya da a gitu kan juga bisa begitu. Atau hurufnya di akhir da a. Nah, kira-kira nih saya kasih kisi-kisi nih. Ada a atau da a atau da'a. Kira-kira pilih yang mana nih dari tiga pilihan? Da'a, Pak. Ada A. Icil ada A. Pak Hairul tadi Da'a. da'a. Yang panjang yang hilang di akhir Pak ya? Yang di tengah, Pak. Oh, Da'a. da'a. Oke. Bu Napiri mau berubah? Saya dal ain alif. Dal ain alif berarti da'a gitu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang gini. Karena masing-masing punya pilihan, silahkan cari masing-masing di kamus ya. Nanti yang ketemu yang mana? Da'a ada Yang Tadi dal Icil ain. ada A ya Pak Ustadz ya? Nah, Icil ada A, Pak Hairul da'a, yang Bu Napiri da'a ya. Silakan cari masing-masing eh, ketemu enggak gitu kan. Itu kisi-kisi dari saya udah punya jawabannya sebenarnya. Nanti tinggal saya kasih tahu ya. Saya sudah punya kunci jawabannya. Yang sudah ketemu silakan sampaikan. Nanti selesai materi, saya akan kasihkan jawabannya semua ya.
Baik. Bu Halaman Napiri. 40. Ya, jawabannya ada di halaman 406. Betul ya. Yang Bu Napiri betul ada di halaman 406. Oke. Yang Pak Hairul, Bu Icil, ada nggak di kamusnya? Nggak ada. Nggak ada. Saya halaman 40. Berarti kalau nggak ada, yang benar adalah yang pilihannya Bu Napiri ya. Dal, ain, alif, da'a. Bu Napiri kalau boleh tahu, stripnya apa Bu? Dhammah. Domah. Berarti da'a, fi'il mudhari'nya Nah, gimana ya? Yad'uni, yad'u, ya yad'u. da'u. Ya, ingat ya. Da'a, ya da'u. Ya, da'a, ya da'u. Kalau huruf yang terakhirnya huruf elah berarti huruf depannya mati. Da'a, yad'u. Tapi kalau hurufnya yang tengah seperti kola itu yang mati yang tengah ya. Yaqulu seperti itu. Huruf yang pertamanya nggak mati. Oke. Ya betul ya. Jadi untuk kata ud'u fil amar, fi'il madinya da'a ya da'u. Dal ain alif. Nah, karena stripnya doma berarti alifnya di situ adalah wawu ya. Da'a ya da'u. Oke. Kata da'a ya da'u artinya apa Bu Napri? Arti dasarnya. Memanggil, mengundang. Ya, memanggil, mengundang, betul ya. Atau juga artinya berdoa, memohon ya, meminta ya. Itu juga termasuk kata da'a. Oke. Kata da'a yad'u. Icil, kira-kira muta'addi atau lazim? Butuh objek nggak kira-kira, Icil? Kata ud'u yang asal kata dari da'a. Yang mohonkanlah Pak Ustadz. Iya, Nggak butuh objek kan? iya. Mohonkanlah. Nggak butuh objek kayaknya. Nggak butuh objek. Mohonkanlah kan? Iya, mohonkanlah. Oke. Lananya itu Pak. Kenapa? Lananya Pak. Lananya itu objek bukan Pak? Bukan. Lana. Lana bukan objek. Yang Pada objek. ulang. Oke. Kalau da kalau fada'u ya, kalau fada'u mohonkanlah dia bentuknya lazim ya, tapi kalau da'a tapi di add ini di situ kalau diperhatikan ada fada'u lana rabbaka ya. Di situ robakannya sebagai objek, berarti padu ini masuknya kategorinya mutaaddi ya ternyata. Oh, berarti ada objeknya Pak Ustadz. Iya. Tetapi kalau sebentar. Oh, ini sebenarnya lazim ya, lazim karena eh, kan kalau fil amarnya lazim ya, fil amarnya lazim ya. Oke, fil amarnya lazim. Tapi sebentar, saya lihat dulu di ininya. Karena kalau perhatikan pada ulana rabbaka ya di sini ada kata rabbaka ya. Ada kata rabbaka itu rabbaka di situ sebagai objek. Oke, sambil saya carikan ini ya di kitabnya nih. Eh,
Kata da'a, ya kata da'a. Saya kembali ke Pak Hairul. Tal, Pak Hairul. Halo? Ya, ya, ya Pak. Kata da'a, ya, itu termasuk fi'il sahih atau fi'il mu'tal. Fiil sahih Pak. Sahihnya jenis apa? Ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af, Pak Hairul. Itu yang huruf ilatnya di belakang Pak. Nah, Apa? kalau huruf lahir 8 berarti mu'tal, bukan sahih. Oh ya, ya, mutal. Ya kan? Iya. Itu. Nah, kalau Bu Napiri ini fi'il mu'tal apa, Bu? Mu'tal naqis. Mu'tal nakis, betul ya. Jadi kalau ada huruf ilahnya di akhir, maka itu disebutnya fi'il mu'tal yang naqis. Oke. Baik. Eh, sampai di sini untuk kata fada'u bisa dipahami? Ada Bisa sih Pak pertanyaan? Ustadz. Ini saya Belum. lagi lihat dulu di kitabnya ya. Yang tadi kata fada'u karena di situ ada maf'ul juga itu. Nah, oke. Kalau di kitabnya disebutkan ini robbakannya ini dalam maf'ul bih ya. Berarti pad'unya karena ada objek ini termasuk fi'il muta'addi ya untuk pad'u ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini saya mau share ini sebentar. Saya stop share dulu. Kelihatan nggak yang saya share barusan ini? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Kebaca nggak ini kita Tapi nggak ada harokatnya ya? Iya, ini kita betul. Para gundul Pak. Nah, ya sambil sambil jadi ini analisa ayatnya. Jadi saya ada kitab namanya I'rabul Quran. Jadi analisa ayat. Jadi perkata dalam ayat itu ada analisanya, tapi memang bentuk kitabnya gundul ya, bahasa Arabnya gundul. Terjemahnya saya nggak tahu ada enggak gitu. Nah, di sini kata pada'u. Nah, ini kata pada'u ini kalau diperhatikan. Ini yang saya kursor ini pada'u. Al-fa'u harfun mabniun alal fathi wa hiya atifatun au isti'nafiyah. Ud'u fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfi illah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, kemudian di bawahnya itu kata Rabbaka itu Rabb maf'ulun bihi mansub ya kan wa alamatun nasbi al-fathah. Nah, di sini ada objek berarti kan kata kerja sebelumnya kan eh eh pada'u ya kan pada'u gitu. Jadi otomatis pad'u di sini itu karena ada objek berarti dia termasuk muta'addi ya. Tadi yang saya baca kira-kira bisa diikuti nggak nih? Kata pad'u al-fa'u harpun mabniun alal fathi wa hiya atifatun au istinafiyatun. Ini yang gundul ini bisa kira-kira bisa baca berapa persen ini? Kok Nggak bisa bisa Pak Ustaz? Ustadz. Nggak bisa ya. Oke. Ya nanti insya Allah kalau sudah belajar isim kita akan belajar kitab gundul ini. Oke. Kita lanjut dulu ya ke
Nah, sekarang kita masuk ke kata yukhrij ya, kata yukhrij. Oke. Saya mau nanya ke Icil. Kata yukhrij ini termasuk fiil apa? Madi, mudhari atau amr? Mudore, soalnya hurufnya ya. Oke, fiil mudhari karena diawali oleh huruf ya. Ya, betul ya. Yukhrij. Oke. Menurut Icil, kata yukhrij ini fiil mudhari tadi kan. Fiil madinya apa nih? Horoja. Khoroja. Oke. Kata khoroja di kamus sudah ketemu belum? Ada yang udah ketemu belum di kamus? Belum Pak Ustadz. Aku cari dulu. Oke. Bu Nafiri, Bu apa Hairul udah ketemu belum? Belum, Ustaz, bentar. Belum, ya. Oke. Ada di halaman 300-an ya. Ya, betul. 300 30. 320-an. Khoroja. 330 dikurangi 1, Bu. 330. Oh, kurang. 330 bukan. Iya, 329. bawah. Nah, 329 ya. Iya, Nah, paling bawah. betul, paling bawah ya. Jadi dilihat paling ujungnya ya. Di situ ada kata kharaja. Stripnya apa, Icil? Doma. Koma. Berarti kharaja fi'il mudhari'nya Ya, ya rujuk. yakhruju. Bener Baik. kan ya? Oke. Bu Nafiri, ini jenis fi'il apa? Sahih atau mu'tal? Khoroja sohih. Sohih salim. Sahih salim, betul ya. Karena tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Oke. Kharaja artinya apa, Bu Nafiri? Keluar. Keluar. Kalau Ya. yukhrij, Yukhrij. Yukhrij itu pasifnya ya. Pasifnya. saya tanya nih, yukhrij pasif bukan? Yukhrij kayaknya. Coba teliti ya. Kan khoroja yakhruju. Nah, Yakhruju kalau jadi yukhriju itu kayaknya jadi pasif. Yukhrij itu pasif. pasif ya. Iya. Kaidahnya gimana kalau pasif? Kalau pasif itu kan yakhruju. Itu kan fi'il mudhari ya. Yakhruju terus berubah menjadi Nggak apa-apa, Bu. gak apa. Oh iya salah Pak. Fi'ilnya jadi yang huruf kedua sebelum terakhir itu jadi i. Yukhrij gitu. Oke, Terus ya. huruf keduanya kan yakhruju jadi yu. Ya jadi yu. Gitu. Huruf pertama doma. Huruf pertama dhamma, Huruf huruf kedua sebelum terakhir jadi kasroh. kasroh atau fathah. Kasroh atau fathah ya. Tergantung asalnya. Nah, Gitu. harus kasroh atau harus fathah nih? Kalau fi'il madhi, asalnya dari fi'il madhi, misalnya jamaah jadi jumi'ah. Kalau Nah, asalnya fi'il mudhari, misalnya yakhfiru jadi yukhfaru. Tapi ini yakhriju ya. Yakhruju ya. iya. Yakhruju jadi yukhrij. Oh, berarti apa Ustaz? Fi'il amr. Oke. Dikit lagi, Bu. Jawabannya Ibu udah mau ketemu itu. Ya itu fi'il amr. Ya itu biasanya dia. Berarti dia menyuruh gitu. Dia menyuruh keluar. eh Oh, bukan ya. kembali ke sebelumnya, Bu. Jangan, bukan fil amr. Fil mudhari'nya udah benar. Oh, fi'il mudhari'nya. Tinggal maklum atau majhul. Tadi Ibu kan udah nyentuhin apa tadi? Yakhfiru yukhfaru. Itu kan. Jadi apa itu? Majhul. Kan kalau yang biru jadi yugparu kan? Mm-mm. Ini yakhruju jadi Yukhrij. Yukhroju. yukhraju kan? Di sini Iya. yukhrij.
Iya, kok beda, Pak? Nah, Terus dua beda sih. kan? Iya. Nah, berarti kalau beda tetap maklum atau majhul? Maklum mungkin. Udah Maklum, bisa oke. rumus. Pak Hairul mau ngasih jawaban apa, Pak? Ini aktif, Pak. Aktif. Aktif. Oke. Bedanya aktif dengan pasif kalau di fi'il mudhari, antara fi'il madi, fi'il mudhari kaidahnya sama enggak? Tidak sama. Tidak sama, betul. Ini yang pertama ya. Jadi harus sama-sama kita pahami. Untuk kaidah fi'il majhul dan fi'il maklum, antara fi'il madi dan fi'il mudhari itu kaidahnya beda ya. Kalau fi'il madi itu kan 3 huruf ya. Kalau 3 huruf yang majhul, ini majhul ya. Kaidah majhul fi'il madi, huruf pertamanya didomahkan. Yang pertama. Dan huruf kedua sebelum terakhir itu dikasrohkan. Nah, ini kaidah fi'il majhul untuk fi'il madi. Nah, kaidah fi'il majhul untuk fi'il mudhari, huruf pertama didomahkan. Nah, ini sama dengan fi'il madi. Nah, tetapi huruf kedua sebelum terakhir difathahkan. Nah, ini bedanya antara fi'il madi dengan fi'il mudhari. Jadi kesimpulannya begini, kalau fi'il madi itu dhammah kasroh ya kaidahnya. Kalau fi'il mudhari dhammah fathah gitu kan. Seperti kharaja jadi khurija, itu kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari'nya yakhruju jadi yukhraju gitu kan. Bisa dipahami nggak? Ini tunggu Icil mencerna dulu. Iya, boleh. Ini kan lagi ngomongin yang majhul, Pak Ustadz. Iya, betul. Tadi yang majhul kan pasif ya. Iya, pasif. Kalau yang madi tadi Kenapa? Kaidahnya. kaidahnya Fi'il majhul untuk fi'il madi, huruf pertama didomahkan, huruf kedua terakhir dikasrohkan. Jadi tapi kharaja. 3 huruf. Ya, berarti kalau fi'il madi huruf keduanya dikasrohkan. Kharaja jadi khurija. Kalau mudhari Kalau mudhari karena 4 huruf, huruf pertama didomahkan sama dengan fi'il madi juga. Nah, huruf yang sebelum terakhir dipathahkan. Yakhruju jadi yukhraju. huruf kedua terakhirnya ya. Nah, huruf kedua terakhirnya dipathahkan. Nah, untuk kata di sini kan yukhrij ya kan? Yukhrij. Huruf depannya dhammah, udah betul. Tanda majhul kan? Tetapi huruf sebelum terakhir itu kan kasroh. Sementara ini kan fi'il mudhari. Berarti tidak sama dengan kaidah majhul fi'il mudhari. Karena tidak sama dengan kaidah, maka kata yukhrij dia tidak majhul, tetap Majhul. Oh, oke. jadi tetap maklum gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Kalau maklum udah sama kayak gitu juga nggak? Kenapa? Kalau yang maklum sama ada bedanya. Kalau yang maklum, apanya tuh bedanya? Tadi antara mudhari dan madi. Ini, kalau fi'il maklum itu sebenarnya fi'il dasar ya. Jadi harokat dasar itu pada umumnya dia maklum. Madi mudhari itu maklum gitu. Nah, fi'il yang justru yang menjadi perubahan adalah majhulnya gitu. Jadi yang ada kaidah adalah majhulnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi di kamus kan kharaja yakhruju ya kan? Maka kalau kita menemukan kalimat di kamus kharaja yakhruju itu maklum gitu. Nah, baru ketika berubah atau masuk kepada kaidah yang majhul baru berubah menjadi
fiil majhul. Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya. Jadi gini, kesimpulannya ya, semoga bisa dipahami. Kata kerja, harokat kata kerja yang berasal dari kamus, ya, misalkan kola yakulu sobaro yasbiru misalkan, atau khoroja yakhruju, ya. Harokat kata kerja yang berasal dari kamus itu disebutnya untuk jenis fiil maklum dan majhul masuk kepada kategori fiil maklum. Yang pertama ya, itu. Nah, untuk fiil majhul baru kita ngikutin kaidahnya. Kaidahnya adalah kalau fiil madi itu huruf pertama didomahkan. Nah, sebenarnya sama dengan fiil mudhari ya. Jadi fiil madi, fiil mudhari itu sama, huruf pertama didomahkan. Nah, cuman perbedaannya nanti di huruf sebelum terakhir. Nah, jadi satu huruf sebelum terakhir kalau fiil madi dikasrohkan, kalau fiil mudhari difathahkan. Halo, bisa pahami? Bisa Pak Ustadz. Pak Taka baru nyambung nih. Iya, tadi maaf nggak bisa, yang pakai komputer nggak bisa. Oh iya, ya udah. Kalau pakai komputer harus ada kameranya Pak. Kalau nggak pakai kamera, Bapak nggak bisa. Ini cuma denger doang ya. Oke. Pakai kamera Pak, cuman sinyalnya lagi nggak bagus. Oh iya, lagi hujan ya. Oke. Iya. Ya udah, nggak apa-apa, masih ada waktu dikit ya. Sekarang kita masuk ke kata Iya. tumbitu. Oke, kata tumbitu. Oke. Kita bertanya ke ini dulu, ke Pak Hairul. Kata tumbitu, fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amar. Fiil mudhari, Pak. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari, Pak? Tandanya apa? Tandanya ta, ta, ya dengan na, tuh, Pak. Ya, ada huruf ta di awal. Oke. Saya mau tanya ke Pak Taka nih, yang sudah bergabung nih. Kata tumbitu, kira-kira kalau di kamus berasal dari kata apa, Pak? Tumbitu. Ya. Wah, belum lihat kamus saya. Oke. Tabata. Oke, tanya dulu ke Bu Napiri. Kata Tumbitu. tumbitu berasal dari kata apa, Pak, Bu? Lupa ya Pak. Taknya hilang. Nun Pak, tak. Tabata. Nun ba sama ta? Iya. Oke, berarti nabata. Oke. Kalau Icil jawab apa, Icil? Bentar. Icil jawabnya ba sama tak. Bener kan Pak Ustadz? Cuman 2 huruf Tumbi itu dong. kan Pak Ustadz Iya, tumbitu. Berarti 3 huruf. Nggak kan boleh. tanya hilang ya, bukannya tanya hilang. Ya, tanya hilang. Berarti tinggal apa? Nabata. Tapi Nabata. bukannya Oke. nunnya juga nggak hilang ya? Ya, sekarang saya tanya, menurut Icil yang hilang Menurut Icil, taknya aja apa nun juga? kalau ta sama nun nggak boleh. Itu Eh, termasuk huruf tambahan yang 10 bukan sih? betul, huruf tambahan 10. Tetapi yang saya tanya, di kata tumbitu ini yang dihapus tak saja apa nun juga? Nun juga. Boleh nggak kalau 2 dihapusnya? Pertanyaan itu Gimana? dulu Pak Ustadz. Icil, Boleh nggak? Icil harus yakin dulu pilih 1 atau 2 nih. Kalau dua dihapus nggak dua, Pak. Nanti Kalau boleh 2, ya udah 2. Oh Tapi gitu. cuma 2 huruf ya. Iya, kalau dua tinggal 2 huruf. Boleh nggak 2 huruf? Fi'il madi. Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Berarti 1 huruf ya. Ya udah deh, Itu aja. tanya. Oke, oke, oke. Nggak apa. Pak Taka bagaimana? Tumbi itu berasal dari kata apa nih? Tabata. Nabata.
Ya. Oke ya. Oke, maaf ya kalau saya nggak langsung jawab. Ya, gini, jadi saya ingin agar kita itu paham suatu kata itu dengan pemahaman yang benar-benar yakin ya. Jadi seperti kata tumbi itu, kita mau menghapus yang mana, kita harus yakin ya. Jadi walaupun mungkin kita menebak ya, gitu. Apakah tak saja yang hilang dihapus, apa tak dengan nun, ini kan karena dua-dua juga huruf tambahan. Itu boleh-boleh saja, tetapi maksud saya supaya kita yakin ya, kita yakin terhadap apa yang kita pelajari, bukan sekedar kita merekayasa. Oke. Jadi gini jawabannya ya. Ketika kita mendapatkan suatu kata fiil mudhore seperti kata tumbitu, ya ini kan fiil mudhore. Jadi kata tumbitu fiil mudhore dan tandanya huruf ta di awal, ya kan? Kalau ditanya fiil madi, ya kalau ditanya fiil madinya apa atau fiil dasarnya apa, ya kalau fiil dasar kan fiil madi di kamus. Nah, fiil madi di kamus itu kan 3 huruf, ya ingat. Kalau mencari di kamus itu pasti 3 huruf. Oh. Karena di kamus itu 3 huruf, nah kita itu pegang dulu 3 huruf itu. Kemudian yang ditanya fiil apa? Nah, kalau yang ditanya kata tumbitu, ya kan? Ini ada berapa huruf? Ada 4 huruf kan? Ada ta, ada nun, ada ba, sama ta, ya kan? Nah, karena kata tumbitu ada 4 huruf, sementara pertanyaannya kata dasarnya apa, dan kata dasar itu ada kaidahnya 3 huruf, berarti tinggal dihapus satu saja, gitu kan? Yang dihapus yang mana? Yang tanda fi'il mudhari'nya, huruf ta, gitu. Otomatis Depan, Pak. menyisakan huruf nun, huruf ba, huruf ta, jadi nabata. Kira-kira begitu. Icil Ya. bisa dipahami, Icil? Ya. Halo? Bisa Yang lain, Pak Ustadz. yang lain paham? Jadi, Oke. Ya maaf ya. jadi Ya, taknya paham. doang ya? Iya, jadi yang dihapus huruf tak doang. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalau ada fi'il mudhari yang 4 huruf, ditanya kata dasarnya apa, cukup hilangkan huruf yang tanda fi'il mudhari'nya saja. Oke. Ada yang sudah nyari di kamus belum? Kata nabata Ya. itu ada di halaman berapa? Halaman 1376. 1376. Halaman berapa? 1376. Oke, betul ya. Sesuai dengan kunci jawaban saya. 1376. Arti dasarnya apa Pak Taka? Nabata itu. Bertumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh ya. Tumbuh atau Bertumbuh, tumbuh-tumbuhan ya. tumbuh-tumbuhan. Ya, nabata tumbuh. Oke. Saya tanya ke Pak Taka nih. Kata nabata ini fiil madi secara huruf ya, dia sahih atau mu'tal, Pak Taka? Mabata secara huruf. Ya, Mu'tal. mu'tal. Mu'tal apa? Jenis apa? Ada misal, ada nakis, ada ajwab. Wah, aku belum paham. Oke. Lupa, Tat. Lupa, Tat. Mu'tal sendiri apa artinya, Pak Taka? Gimana? Kalau fi'il mu'tal artinya apa? Eh, dua kata yang digabung, bukan? Bukan. Fi'il mu'tal Belum. itu kan fi'il yang ada huruf ilahnya. Oh ya, ada uluf ilat. Ya. Nah, kata Ya, nabata ada fi'il uluf. mu'tal bukan? Bukan. Bukan berarti. Bukan. Oke. Pak Hairul nih udah tahu nih. Kata nabata fi'il apa? Mu'tal apa sahih? Oke. Fil sohih. Sahihnya apa? Fil sohihnya Ada salim. salim, ada ajab, ada mudhoaf. Salim, Pak. Salim, oke. Saya mau tanya ke Bu Napiri. Kata nabata, kata tumbitu, kata tumbitu, fi'il muta'addi, fi'il ma'lum atau majhul? Kata mutaati fiil Bukan Bu.
Kata Tumbitu. kata tumbitu tumbitu. itu maklum atau majhul? Ma ak aktif Pak, maklum. Maklum, oke ya. Ya, Kenapa Bu? Kan depannya domah Bu. tumbitu. Mana ya tuh? Oh Tumbitu iya, itu kan depan rumah ya. Fi'il pasif, Pak. Fi'il pasif. ya kan, oh iya ya. Eh, ini, oke. Saya tanya Bu Napiri dulu nih. Kayaknya lagi jawabannya Bu. Kira-kira Bu Napiri maklum atau majhul Bu? Baik Pak, kan kata dasarnya nabata. Ya, Terus garisnya itu lemah. Berarti yan butuh ya. yang butuh betul. Berarti kalau majhulnya Yan butuh berarti yun batu. yun batu. Di sini yun tun bitu. Jadi Ya, bukan. Oh, bukan apa? Bukan majhul, bukan Bukan maklum. majhul. Bukan majhul. Ingat Maklum. ya. berarti Jadi mah. yang perlu diperhatikan dalam Oh, fi'il majhul adalah harokat pertama dan harokat sebelum terakhir ya. Harokat pertama domah, harokat sebelum terakhirnya fathah kalau fi'il mudhari. Sama dengan tadi yukhrij harusnya kan yukhraj ya kan. Tumbitu kalau pasif jadi tun batu. Batu. Itu ya. Itu kaidah-kaidah seperti itu. Ingat, kalau fi'il majhul itu kaidahnya kalau fi'il madi dhammah kasroh ya. Dhammah pertama, huruf keduanya kasroh. Kalau fi'il mudhari dhammah pertama, huruf sebelum terakhir fathah. Fathah. Oh ya. Nah, itu ingat. Jadi yang perlu diperhatikan kaidahnya ya. Dhammah kasroh kalau fi'il madi, kalau fi'il mudhari dhammah fathah. Bolak-balik nggak akan bingung ya Tat ya. Ya, oke. Kira-kira kata tumbitu ini termasuk lazim atau muta'addi? Siapa yang bisa jawab? Lazim. Lazim, oke. Alasannya? Yang lain ada yang mau jawab muta'addi? Enggak Saya ada. belum tahu bedanya. Karena tumbuh. Tadi. Ya, kata tumbuh itu lazim ya, kecuali menumbuhkan ya. Beda ya. Oh, Gitu. Jadi kalau tumbuh itu lazim, tapi kalau menumbuhkan lazim. itu baru muta'addi. Oh gitu. Nah, nanti itu ada di pelajaran sorof, katakan. Isorof. Ada. Jadi kata tumbi itu kan tumbuh, gitu. Bagaimana kalau berubah menjadi menumbuhkan? Nah, itu nanti ditambah satu huruf. Hurufnya di mana tambahannya supaya menjadi artinya menumbuhkan itu nanti ada di Ya. sorof ya. Nanti moga-moga teman-teman bisa lanjut sampai pelajaran sorof nanti. Insya Allah di sorof itu akan ada tambah-tambahan bagaimana merubah suatu kata menjadi tambah satu huruf, dua huruf, dan itu nanti maknanya juga berubah. Oke, ini sudah 9:30 ya. Iya, nggak terasa. Cukup dulu di sini atau mau tambah lagi dikit? Tambah lagi dikit. Wah. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Oke. Udah. Ya, kita tadi karena sebenarnya mulainya telat, jadi karena udah 9:30 malam ya, jadi Saya tadi urutan terus pengajian jam 6 terus lanjut. ya udah gini aja ya. Jadi Sore belajar. mulai mulai Kamis depan kita usahakan tepat waktu ya, gitu. Ya, Biar ya. selesainya nggak terlalu malam gitu, karena kan ini Ya, ya. perlu istirahat gitu. Saya juga sebenarnya kalau Kamis malam ini ada jadwal nelpon sama anak juga dari 8:30 Oh, ya. sampai 8:30. Jadi saya nelpon setengah jam saja, jam 8 langsung ngajar gitu. Jadi kita usahakan minggu depan semoga bisa kita sehat, bisa ketemu lagi untuk belajar dan bisa tepat waktu ya. Kira-kira begitu semuanya ya. Ya, baik. Baik.
Kita lanjut lagi insya Allah. Nah, untuk pekan depan masih melanjutkan ayat ini ya. Jadi mohon dipersiapkan untuk kata selanjutnya, kata atas tabdilun, terus sampai yang terakhir ya tadun ya. Jadi kalau bisa dibaca-baca dulu, sudah ada jawabannya. Nanti gini, yang sudah dipelajari malam ini, insya Allah saya akan kasihkan jawabannya. Nanti untuk kalimat setelahnya silahkan seperti itu kira-kira jawabannya ya. Supaya nanti minggu depan lebih cepat lagi walaupun Semangat. tetap ya sesuai dengan kemampuan kita belajarnya. Baik, semoga yang kita pelajari pada malam hari ini kita bisa pahami dengan baik. Dan yang belum paham, kita doakan sama-sama bisa dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Dan jangan lupa doakan saudara kita yang sakit, Bu Risa, dan juga Bu Ria ya, tadi kena musibah, kendaraannya menabrak tembok. Semoga Allah mudahkan urusannya dan semoga Allah ganti yang lebih baik lagi. Amin. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman dong. wabarakatuh.